Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu wa ala ajmain amma ba'du. Terima kasih. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir dalam kegiatan diseminasi atau pembahasan program dari Guru Penggerak. Alhamdulillah Bapak Ibu, ini merupakan kali keberapa kita bertemu dalam kegiatan PKB ini? Kedua ya. Alhamdulillah. Nah, pada kegiatan pertama yang lalu kita berbicara tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Nah, yang sekarang ini kita akan membahas mengenai berdiskusi mengenai penerapan budaya positif di lingkungan SDN Bina Karya. Nah, ini merupakan tahapan akhir perjalanan dari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara yang diterapkan di lingkungan sekolah, gitu ya. Nah, untuk apa sih kegiatan ini? Tujuannya adakah tujuan ini manfaatnya untuk kita semua? Nah, ternyata tujuan utamanya itu yang pertama dan paling utama itu adalah membudayakan kebiasaan positif di lingkungan SDN Bina Karya. Sasarannya siapa? Sasarannya itu yang pertama adalah kita semua, Bapak Ibu guru, karena kita sebagai utamanya di dalam membudayakan budaya positif untuk anak didik kita. Nah, di sini peran guru ini harus yang sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ada yang masih ingat tidak apa filosofinya? Ingat Sosuntulodo, Ingat Karso, dan Tuturi Handayani, dan mengajar menggunakan kodrat alam dan kodrat zaman, begitu ya, sehingga siswa dapat belajar dengan bahagia gitu di kelasnya, mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya ketika belajar. Nah, itu sasarannya dulu. Kemudian sehingga apa? Sehingga dapat membentuk siswa yang memiliki profil pelajar Pancasila. Nah, dalam kurikulum Merdeka ini kan kita nanti akan menjalankan kurikulum baru ya, perubahan paradigma dalam belajar menggunakan kurikulum Merdeka. Itu kompetensi yang harus dimiliki siswa itu diantaranya profil pelajar Pancasila. Ada apa saja? Bapak Ibu, ada 6 ya. Yang pertama, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Terus bernalar kritis. Lalu berkebinekaan global, mandiri serta gotong royong. Nah, itu merupakan profil pelajar Pancasila yang juga merupakan paradigma baru dalam pembelajaran pada abad ke-21. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai pembahasan, izinkan saya melakukan warming up terlebih dahulu. Jadi kita cairkan dulu suasananya supaya tidak tegang, tidak kaku begitu. Boleh minta waktunya kepada Bapak Ibu untuk berdiri membuat lingkaran di area depan sebelah sini. Nah, ini juga nanti bisa diterapkan ya Bapak Ibu di kelasnya masing-masing. Jadi sebelum pembelajaran dimulai, boleh diajak main dulu siswa-siswinya supaya konsentrasi begitu. Kita buat lingkaran ya Bapak Ibu. Monggo Pak Ali, Pak Dadang. Nah, di sini sebenarnya harusnya pakai bola, tapi ada bola Bu. Harus ada 5, ada 6. Bola kecil. Apa? Ya aja Pak, ini aja Pak. Nah, itu penyebab itu. Enggak apa-apa, ini kan cuma praktek konsentrasinya saja. Nah, kita akan melakukan konsentrasi dalam permainan melempar dan menangkap bola. Saya akan membagikan masing-masing dari Bapak Ibu satu gulungan kertas yang mana Bapak dan Ibu nanti diberikan tugas untuk menangkap bola dan melempar bola dalam waktu yang sama. Contohnya, boleh kakinya kedepanin yang kaki kanan. Bolanya dipegang oleh tangan yang kanan. Semuanya ya.
Nah, Pak Ali boleh kan Pak Ali dia Abi tidak ikutan. Saya memberi instruksi ya. Nah, kaki kanan ini nanti tangan yang gimana caranya Bapak Ibu dalam waktu yang sama melempar bola dan menangkap bola. Gimana caranya? Pakai tangan yang kiri kan menangkapnya, tapi peraturannya nggak boleh pakai tangan dua, tangan kirinya harus dikebelakangin. Nah, artinya Bapak Ibu harus menangkap bola, konsentrasi menangkap bola dari teman, tapi memberikan umpan kepada orang lain. Begitu, ya? Oke, gimana? Bisa dipahami? Tapi memberikan umpannya harus sesuai dengan arah jam. Ada aturannya sesuai dengan arah jam. Tapi ke sini. Kita melempar pada Pak Ali melempar pada Pak Dadang kepada Bu Neneng dan seterusnya. Oke, tapi harus konsentrasi juga menangkap bola. Pak Dadang ke Bu Neneng. Ya, oke. Saya beri instruksi ya dalam hitungan ketiga. Ya, begitu ya. Dalam hitungan ketiga kita akan melempar. Dalam hitungan ketiga ya. 1, oke, siap. 1, 2, 3. Oke. Siapa yang menangkap? Pak Bu Neneng, Bu Ita, Pak Ali dan Pak Dadang. Nah, lagi, sekali lagi. Oke, kita coba sekali lagi ya. 1, 2, 3. Oke, ada aku dan Bu Usma ya yang menangkap dengan sempurna. Oke, tepuk tangan Bapak Ibu untuk kita semua. Terima kasih. Ada yang mau sharing nggak? Apa sih manfaatnya dari kegiatan itu? Kita kan harus memposisikan diri sebagai pemberi, tetapi juga penerima. Ada yang bisa berpendapat tidak dikaitkan dengan kehidupan kita sehari-hari sebagai guru? Ada yang bisa berpendapat? Siapa? Pak Ali? Enggak? Mungkin berhubungan dengan open minded atau dengan closed mind. Oke, gimana jadi? Jadi ada orang yang bisa berpikiran terbuka dan ada orang yang menutup diri dengan perubahan. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk Pak Ali. Ya, bagus ya Pak Ali, betul sekali. Open minded kata Pak Ali. Jadi ini implikasinya itu adalah take and give juga, di mana kita harus mengambil semua ilmu yang ada di sekitar kita, menyerap untuk bisa memberikan dalam waktu yang sama. Karena prinsipnya guru itu adalah pembelajar sepanjang hayat. Ya, meskipun 1 tahun lagi kita memasuki usia pensiun, tetapi pendidikan itu harus berlangsung sepanjang hayat supaya kita bisa menebar manfaat, mengambil manfaat dari lingkungan dan menebarkannya kembali dalam waktu yang sama. Nah, itu implikasi dari kegiatan ice breaking yang tadi. Bapak Ibu jangan ragu juga untuk memberikan ice breaking nanti ketika sebelum pembelajaran, supaya siswa-siswa kita tadi kan ada kebanggaan tersendiri, saya bisa menangkap, aku yang nangkap gitu kan. Itu kan ternyata sampai usia kita, sampai usia berapapun kegiatan menyenangkan itu pasti selalu membuat bahagia, begitu ya. Baik, saya lanjutkan ke pemaparan materi. Yang pertama, ini adalah bahasan-bahasan yang akan kita bahas hari ini. Yang pertama, tentang perubahan paradigma belajar. Yang kedua, tentang disiplin positif. Yang ketiga, tentang kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, keyakinan kelas. Dan yang kelima, posisi kontrol atau segitiga restitusi. Nah, ini yang akan kita bahas secara lengkap, itu yang poin kelima. Baik. Oke, selanjutnya pandang mengenai pembelajaran abad baru, ya, paradigma baru. Sudah menjadi kebiasaan di negara kita untuk memperbaiki kurikulum. Berganti kurikulum, diperbaiki dengan tujuan untuk menyempurnakan kurikulum sebelumnya. Nah, dalam pandangan paradigma merdeka, kurikulum merdeka, ada istilah yang dinamakan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, jadi sebagai guru kita
harus mampu memfasilitasi kebutuhan belajar siswa yang berbeda. Kan biasanya kita kalau misalnya datang ke sekolah ngajar untuk semua siswa menggunakan metode yang sama, tapi dalam pembelajaran berdiferensiasi itu ada sedikit perbedaan. Bukan berarti RPP-nya jadi banyak Bapak Ibu, tetapi cara penyampaiannya anak diberikan kemerdekaan untuk memilih sukanya pakai cara apa. Nanti akan saya demonstrasikan, saya akan jelaskan pada slide-slide berikutnya. Lalu tujuannya apa sih? Tujuannya itu untuk membentuk profil pelajar Pancasila yang tadi sudah saya sebutkan ya. Ada beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, lalu ada berkebinekaan global. Apa sih kenapa harus berkebinekaan global? Jadi anak dibutuhkan pemikirannya untuk berpikir global tetapi bertindak lokal supaya tidak lupa akan jati dirinya, gitu ya. Lalu kreatif, bernalar kritis. Nah ini yang tidak kalah penting harus kita kembangkan dalam pembelajaran. Bukan berarti diberi soal yang susah sekali, bukan. Tetapi bernalar kritis itu perlu banyak diberi stimulus di dalam pembelajaran, perlu banyak diberi umpan gitu siswa itu sehingga nanti mereka akan merespon. Lalu mandiri, yang terakhir itu mandiri itulah profil belajar Pancasila itu perubahan paradigma belajar zaman sekarang. Jadi kalau zaman saya dulu ini ya, waktu saya SD, guru teh masuk ke kelas, barudak buka langsung halaman 7, pek kuhidup kerjakan di nomor hiji, dudukan nomor 5, baca dalam teksnya. Nah kalau zaman dulu saya sekolah kan seperti itu. Nah kalau perubahan paradigma itu ternyata tidak bisa mengukur profil belajar Pancasila ini, sehingga ada perubahan-perubahan, contohnya tadi yang pembelajaran berdiferensiasi gitu ya. Oke lanjut. Nah ini juga ada kaitannya dengan disiplin positif. Nah disiplin positif di sini merupakan rasa taat ya. Kata disiplin kita sendiri punya tidak sih Bapak Ibu jiwa disiplin, rasa disiplin? Punya tidak? Punya ya, pasti punya. Begitupun yang harus ditanamkan ke dalam diri siswa. Tetapi ada kalanya disiplin itu membuat tidak nyaman. Apakah Bapak Ibu merasakan hal demikian? Ada ya, membuat rasa tidak nyaman. Contoh, siswa datang ke sekolah telat, berarti kan tidak disiplin. Artinya tidak nyaman, nanti di bumikannya itu udah merasa dari rumah juga sudah merasa, wah saya bakal dihukum karena tidak disiplin. Jadi kata disiplin itu membuat rasa tidak nyaman. Begitupun dengan kita. Kadang kalau misalnya nggak sekolah, ada halangan masuk ke sekolah, ada halangan gara-gara halangan jadi telat gitu datang ke sekolah, tapi kan ada perasaan nggak enak gitu ya. Nah itu juga merupakan disiplin, sikap disiplin yang menimbulkan rasa ketidaknyamanan. Pada kesempatan kali ini saya akan mengenalkan bahwa disiplin itu ada yang namanya disiplin positif ya. Nah sebelum ke disiplin positif kita akan membahas mengenai teori motivasi. Disiplin itu kan hadir dari motivasi dalam diri. Kita bisa disiplin kalau punya motivasi. Motivasinya apa? Ada dua Bapak Ibu. Ada yang dinamakan motivasi intrinsik, ada yang dinamakan motivasi ekstrinsik. Kira-kira kalau motivasi yang datang dari diri sendiri, sadar, didasari atas kesadaran diri, itu yang intrinsik atau ekstrinsik? Intrinsik ya, berarti yang ekstrinsik itu datangnya dari pihak luar. Contohnya karena adanya hukuman, jadi disiplin. Karena adanya iming-iming, karena adanya kalau datang tepat waktu, Bu Didi akan menyediakan silver queen 1 box di kelas gitu misalnya. Nah itu karena ada iming-iming, ya ada hukuman juga. Itu merupakan pengaruh disiplin yang didasarkan dari luar. Kira-kira lebih paten yang mana tuh Bapak Ibu? Yang datangnya dari dalam atau dari luar? Dari dalam ya. Kalau dari luar mah biasanya harikan mood ke depannya
nggak tahu begitu ya. Yang Kemudian, susahnya, iya, sulitnya itu yang kesulitannya membangun risik ini. Kemudian, jadi tadi itu ya tentang disiplin positif itu sifatnya membudayakan atau menumbuhkan kesadaran menggunakan motivasi intrinsik. Nah, kenapa sih manusia itu harus punya motivasi, dan kadang-kadang ada beberapa anak yang datang ke sekolah itu dengan masalah yang beragam begitu ya. Ada yang mencari perhatian, ada yang pecicilan sana kemari begitu ya. Nah, di sini ada kaitannya dengan kebutuhan dasar manusia. Menurut William Glasser, kebutuhan dasar manusia itu dibagi ke dalam 5. Yang pertama berkaitan dengan fisiologis, yaitu bertahan hidup. Berarti anak didik kita itu harus terpenuhi dulu nih sandang, pangan, papannya begitu ya, supaya bisa melaksanakan kegiatan dengan baik dan memiliki disiplin positif yang baik gitu ya. Itu yang pertama dan utama. Dan yang kedua, harus memiliki rasa sayang dan rasa diterima. Nah, rasa sayang dan rasa diterima ini biasanya suka ditemui siswa yang caper ya, datang ke sekolah caper sama ibu guru, karena kalau di sekolah ibu gurunya itu sangat terlihat sangat mengayomi gitu misalnya, sehingga anak tersebut kesannya terus terganggu gitu, dan kita ke guru terus terutama di kelas rendah ya. Saya sering menemukan hal-hal tersebut di kelas rendah begitu, anak-anak yang seperti itu. Nah, itu bisa jadi kebutuhan atas rasa kasih sayangnya di rumah itu tidak dipenuhi. Jadi kita tidak melulu menganggap budak teh kebader-bader begitu. Kita harus memahami, oh dia kurang kasih sayang, dia merasa nyaman dengan saya karena saya mungkin menurut dia memberikan rasa sayang, memberikan rasa nyaman. Nah, itu harus kita manfaatkan Bapak Ibu ya, harus kita manfaatkan untuk mempengaruhi perilakunya. Yang ketiga yaitu kebutuhan dasar tentang penguasaan. Jadi di prinsip ini itu setiap orang, setiap siswa merasa harus diakui powernya gitu, kekuasaannya. Jadi maksudnya kekuasaannya sendiri itu punya power, tiap orang itu punya power. Meskipun anak yang slow learner sekalipun. Saya di kelas 6 mempunyai 2 orang siswa yang slow learner yang tingkat kompetensi pengetahuannya itu tidak begitu baik dibanding temannya. Tetapi ada poin yang baik dari anak tersebut. Kerja kerasnya beda dengan orang lain. Dia punya motivasi untuk mengerjakan sesuatu meskipun belum tentu yang dikerjakannya itu benar, tapi dia berusaha begitu. Nah, itu kita kuatkan. Kamu hebat, bisa seperti itu teman-teman. Dibanding teman-temanmu, kamu ibu lihat yang paling bekerja keras, berusaha keras untuk mengerti. Nah, kita puji, berikan pujian. Jadi penguatan ini terhadap penguasaan dirinya harus diakui gitu, bahwa saya itu punya power begitu ya. Lalu yang ketiga tentang kebebasan. Nah, kalau kebebasan ini tadi kaitannya dengan pembelajaran berdiferensiasi. Sudah kebayang belum Bapak Ibu pembelajaran diferensiasi teh yang seperti apa? Yang berbeda. Yang berbeda kan dari kata different itu berbeda. Contohnya seperti ini. Misalnya pada pembelajaran di kelas 6 itu ada pembelajaran magnet misalnya, tentang magnet. Nah, untuk memfasilitasi kan tipe anaknya ada macam-macam ya. Ada yang audio visual, ada yang visual, ada yang psikomotor. Ada psikomotor itu kan musuh cincang kemana-mana, kedai cicing begitu ya. Nah, contohnya ketika beres kita memberikan pemaparan materi, elaborasi tentang pembelajaran, diberikan tugas yang dipilih berbeda. Kita menyediakan 3 jenis tugas yang berbeda, tetapi menggunakan indikator yang sama. Sebagai contoh, indikatornya itu membedakan benda magnetik dan non magnetik misalnya. Tapi tugasnya ada 3. Anak-anak
boleh pilih. Tugas yang pertama itu tentang membuat gambar benda-benda magnetik dan non-magnetik. Yang kedua, kita kan punya fasilitas yang bagus di sekolah. Cari di tablet tentang benda magnetik dan non-magnetik, boleh searching di internet. Yang ketiga, anak-anak diperbolehkan mencari keluar keliling sekolah kita, mencari benda-benda magnetik dan non-magnetik, semuanya dicatat dalam jurnal. Jadi intinya ketiga tugas itu sama, tapi polanya berbeda. Itu disajikan, silakan anak-anak bebas memilih mau yang mana tugasnya, mau yang menggambar, mau yang lewat video, mau yang berkeliling di lingkungan sekolah, semuanya indikatornya sama, tetapi caranya berbeda. Nah, itu memfasilitasi contoh, salah satu contoh memfasilitasi siswa dalam pembelajaran berdiferensiasi. Lalu yang terakhir yaitu kesenangan. Jadi setelah saya mempelajari modul-modul di dalam guru penggerak, saya melakukan refleksi terhadap diri saya sendiri. Oh, jadi di kelas itu jangan ragu untuk memberi unsur bahagia kepada anak-anak. Kita ajak mereka bermain, kita ajak mereka menyanyi, kita ajak mereka melakukan hal yang menyenangkan, tetapi dikaitkan dalam proses pembelajaran, begitu ya. Salah satu contoh tadi kegiatan yang tadi itu bisa dilakukan ice breaking sebelum pembelajaran dimulai supaya anak berpusat konsentrasinya, begitu ya. Adapun yang kegiatan-kegiatan lainnya, saya yakin Bapak Ibu guru juga sering melakukan hal yang demikian, begitu ya. Intinya jangan ragu untuk menambahkan unsur kesenangan di dalam kelas, gitu ya. Nah, lalu selanjutnya, ini tadi juga sudah saya bahas mengenai bentuk motivasi yang ekstrinsik, lalu juga yang intrinsik. Intinya yang ekstrinsik itu didasarkan atas hukuman, didasarkan atas hadiah, iming-iming, atau sanksi, begitu ya. Itu disiplin yang datangnya dari luar, biasanya tidak lama bertahan disiplinnya di dalam diri siswa. Berbeda dengan intrinsik yang menghargai kebajikan diri sendirinya. Nah, di sini ada disiplin yang gagal. Ini menarik Bapak Ibu. Setelah mempelajari modul 4, saya merasa, oh, saya pikir yang sudah saya lakukan itu udah baik. Ternyata yang saya lakukan itu kurang tepat selama ini. Jadi di sini ada hukuman, ada penghargaan, itu identitas yang gagal, katanya Bapak Ibu memberikan penghargaan ya. Nah, kita bahas dulu dari hukuman ya. Sudah jelas kalau hukuman itu pasti membuat disiplinnya tidak begitu bertahan lama, karena ada paksaan, berpotensi membuat anak berbohong, ya. Karena takut kan gurunya, mungkin mah galak, takut jadi nggak bohong bikin alasan begitu. Lalu yang ketiga mungkin jadi rendah diri, takut salah gitu kalau dari hukuman. Nah, yang ini yang menarik Bapak Ibu, penghargaan. Ibu Bapak, di sini saya sering menggunakan rapor income yang dilakukan setiap bulan. Jadi setiap bulannya itu dikosongkan kembali dan pencapaian bulan ini siapa yang menang. Dan tahukah Bapak Ibu, yang menang itu orangnya gitu-gitu aja. Ya, yang menang tuh orangnya gitu-gitu aja. Padahal yang lainnya pun bisa Bapak Ibu lihat sendiri, Fadilah, Fahmi, Bayu itu punya rapor income juga, punya senyum juga. Artinya yang lain pun berproses mau melakukan, tetapi tetap yang menang ngopi lagi, begitu ya. Jadi saya maknai, oh iya, berarti penghargaan itu tidak efektif. Karena apa? Menimbulkan, merusak hubungan antar siswa. Jadi kan, oh padahal abis pas berusaha kata yang lain, tetapi tetap mau menangkan, mau etadai, gitu. Jadi merusak hubungan, ada rasa iri di antara teman dan teman, gitu ya. Lalu yang keempat itu mematikan kreativitas, atau ada juga di sistem ranking hukum. Jadi meskipun di ranking, tetapi dia merasa dihukum karena tidak bisa mengejar
mencari itu kembali gitu ya, tidak seperti temannya. Dan mematikan kreativitas juga. Ternyata memberi penghargaan itu ada positifnya, tetapi nilai efektifnya tidak begitu efektif. Lalu yang keempat itu konsekuensi. Perjalanannya makin baik nih. Dari hukuman, penghargaan itu lebih baik. Terus konsekuensi juga lebih baik dari penghargaan. Tapi di dalam konsekuensi juga penguatannya jangka pendek, perlu monitoring. Contohnya, ada siswa yang buang sampah sembarangan di halaman. Lalu saya berkata, Kiki, misalnya kamu buang sampah, kamu tahu konsekuensinya kalau kamu buang sampah sembarangan, pokoknya bersihkan lingkungan kelas kita dipungut gitu, di lingkungan sekolah, di halaman sekolah memungut sampah, konsekuensinya seperti itu. Dilakukan nggak kira-kira sama Kiki? Dilakukan karena apa? Takut, ya, karena takut akan peraturan begitu. Jadi harus selalu ada stimulus dari saya. Ayo kamu melakukan seperti itu, lalu direspon oleh anak. Nah itu hal seperti itu membutuhkan monitoring. Jadi harita nurun, ketika itu nurun, tapi di kemudian hari apakah itu bisa berjalan sesuai seperti yang direncanakan? Artinya perlu dipantau kalau di konsekuensi ya. Lalu apa sih yang paling ideal? Yang paling ideal itu namanya restitusi. Karena dalam restitusi ini fokus pada pemecahan masalah, menggunakan teori kontrol di dalam diri. Jadi bukan stimulus dan respon lagi tanpa perintah. Siswa sudah mampu mengontrol dirinya sendiri, apa yang harus saya lakukan. Lalu yang terakhir, murid itu dibiarkan memecahkan masalahnya sendiri menggunakan teori restitusi. Nah, menurut Gosen, restitusi itu berfokus untuk menciptakan kondisi bagi murid agar dapat memperbaiki kesalahannya. Nanti kita akan lihat contohnya, ciri-cirinya dulu. Ciri-cirinya murid bisa belajar dari kesalahan. Lalu diberikan tawaran, bukan paksaan. Ayo silahkan pungut sampah yang ada di halaman, itu kan paksaan. Tapi kalau tawaran, menurut kamu tindakan kamu itu sesuai tidak dengan kesepakatan kelas? Kalau tidak sesuai, apa yang seharusnya kamu perbaiki dari tindakan kamu supaya tidak terjadi di kemudian hari? Itu kan tawaran, begitu. Berbeda dengan paksaan, menguatkan dan fokus pada solusi. Lalu yang keempat, membina karakter, membina jadi bukan memaksa, dan mengasah kemampuan pemecahan masalah. Nah, masih gila ya Bapak Ibunya? Perbedaannya itu seperti apa? Saya masukkan ke dalam sebuah kasus. Ada kasus salah satu siswa di kelas 6 yang tidak mengerjakan PR. Kalau menghukum, kamu keluar karena yang bendera atau di depan kelas akan kami jewer telinga, itu hukuman. Konsekuensinya kalau kamu tidak mengerjakan PR, kamu nggak boleh istirahat, ditambah tugas tambahan 5 soal. Itu konsekuensi. Restitusi, kalau di restitusi ditanyakan lagi keyakinan kelas apa yang kamu langgar. Nah, jadi Bapak Ibu kuncinya ada pada keyakinan kelas untuk melakukan restitusi. Nanti akan saya jelaskan bagaimana cara membuat keyakinan kelas, gitu ya. Lalu yang selanjutnya ada posisi kontrol. Sebagai guru, coba di sini ada penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau atau manajer. Sebagai guru yang paling bagus menjadi apa sih? Manajer. Terus ada lagi? Teman. Ada yang pernah Bapak Ibu lakukan di kelas menjadi apa? Pemantau. Gitu ya. Nah, rata-rata dari teman, pemantau, dan manajer. Yuk kita bahas satu-satu. Sebagai penghukum, kalau sebagai penghukum jelas ya, tadi sudah beberapa kali saya jelaskan bahwa hukuman itu merupakan sesuatu yang tidak efektif. Lalu pembuat merasa bersalah, itu yang kayak gimana sih? Contohnya yang gini, pernah nggak Bapak Ibu di kelas? Kalau saya sih kemarin pernah. Anak-anak, kenapa kamu melakukan hal seperti itu? Gak kasihan kamu sama orang tua kamu yang sudah menyekolahkan kamu susah payah kerja dan hitungan, tapi kamunya di sekolah nggak nurut sama Bapak Ibu guru.
siswa kalau kayak gitu? Yang berkuasa? Iya, Siswa. di siswa. Kenapa di siswa? Karena siswa itu orang guru LS, jadi mengeluarkan kata-kata memelas. Begitu, nggak kasihan sama ibu udah capek-capek menjelaskan. Berarti kan si siswanya, waduh, tetap begitu ya. Nah, posisi kontrol ada di siswa. Jadi jangan sampai yang memegang kontrol itu siswa. Oke, lanjut teman. Posisi teman ini biasanya melakukan apa ya, istilahnya kayak suka memaklumi gitu apapun kesalahan yang ada di siswa, begitu. Terlalu dekat hubungannya dengan siswa. Nurut sih sama guru yang dianggapnya teman, tapi ke guru yang lain nurut nggak? Gitu. Karena dia cuma mau nurut sama Bu Rosma, gitu. Karena Bu Rosma sayang ke saya, seperti sahabat saya bisa cerita apapun kepada Bu Rosma. Bahkan mungkin dalam beberapa kondisi bisa kebablasan ya Bu, karena suka ada sisi kelewatannya gitu, terlalu kebablasan menganggap teman kepada kita, begitu ya, kepada guru. Nah, itu efeknya adalah membuat siswa cuma nurut ke satu orang aja, tapi nggak ke yang lain. Sebagai pemantau, nah kalau sebagai pemantau ini guru selalu bertanya konsekuensi. Kamu tahu kalau kamu melakukan itu konsekuensinya apa? Terus aja menanyakan konsekuensi. Tanpa memahami terlebih dahulu, begitu ya. Nah, kalau sebagai manajer ini adalah posisinya paling ideal, Bapak Ibu. Ya, posisinya paling ideal itu sebagai manajer karena kita diminta untuk mengetahui apa yang menjadi latar belakang siswa melakukan kesalahan, dengarkan dulu pendapatnya, gitu ya. Nanti ada kaitannya juga dengan posisi restitusi. Nah, ini ya yang tadi baru saja saya jelaskan penerapannya. Keyakinan kelas, nah perlu adanya keyakinan kelas. Nah di sini Bapak Ibu, keyakinan kelas itu kenapa keyakinan sih bukan peraturan? Kenapa keyakinan kelas bukan peraturan? Kalau peraturan hukum ya tadi. Kalau peraturan hukum, baik, izinkan saya mengajukan 2 pertanyaan pemantik untuk membedakan antara peraturan dan keyakinan. Yang pertama, dalam kehidupan sehari-hari kita kan suka terbanyak aturan, nilai, norma yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, yang pertama, kenapa sih kita harus pakai helm kalau lagi berkendara? Supaya apa, Bapak Ibu? Supaya selamat ya. Supaya selamat gitu. Motivasi kita pakai helm tuh takut kepala kita kebentur, begitu kan ya? Kalau ada terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, betul, takut ditilang. Intinya selamat dari mana? Selamat dari polisi, gitu ya. Lalu mengapa kita pakai masker pada saat pandemi? Supaya apa? Tertular. Supaya tidak tertular, berarti alasannya kesehatan. Nah, Bapak Ibu, keselamatan dan kesehatan itulah yang dinamakan keyakinan. Peraturannya apa? Peraturannya pakai helm, pakai masker. Jadi bisa ya membedakan keyakinan itu sesuatu yang diyakini, yang memiliki nilai di dalam diri harus dilakukan, gitu ya. Karena demi kesehatan, demi keselamatan, itu keyakinan. Keyakinan seperti apa yang harus diterapkan di kelas? Nah, ini di kelas 6 saya sudah menerapkan beberapa keyakinan kelas. Oke, ternyata tidak bisa dibuka Bapak Ibu filenya karena sinyalnya mungkin ya ada gangguan. Baik, karena kelasnya juga di sini, saya tunjukkan langsung saja ya. Yang pertama, membuat keyakinan kelas itu berdiskusi tentang kesepakatan kelas. Jadi kegiatannya itu minta siswa untuk kamu pengen ada peraturan apa yang kesepakatan apa yang bisa kita sepakati di kelas. Contohnya, Bu, kalau di kelas nggak boleh saling sama teman misalnya, nggak boleh berantem gitu misalnya. Silakan anak-anak menuliskan dalam secari kertas, ditempelkan ke papan tulis, nanti banyak sekali pendapat mereka. Lalu yang kedua, menyepakati peraturan. Nah, saya melakukan hal tersebut langsung ada kesepakatan kelas. Ini murni Bapak Ibu
pembelajaran angkat tangan dulu kalau mau bertanya, jangan asal ngomong begitu. Lalu siswa pengen melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab. Kalau di kelas sepatunya buka, terus topi nggak boleh dipakai di kelas, topi yang random gitu, bukan topi sekolah. Lalu membuang sampah pada tempatnya, dilarang coret-coret, dan boleh minum kalau di kelas. Itu yang siswa pengen. Nah, dari kesepakatan kelas itu, maka hadirlah ini Bapak Ibu, keyakinan kelas. Keyakinan kelasnya apa? Yang pertama berarti menjaga kebersihan. Seperti di sini kan ada ya, tidak buang sampah pada tempatnya. Di sini jadi keyakinan kelasnya menjaga kebersihan, sopan santun, tolong menolong, menghargai, terus melaksanakan tugas tanggung jawab, disiplin. Nah, itu merupakan keyakinan kelas. Manakala ada siswa yang melanggar, kita balik ke bahkan ini kesepakatan yang kamu buat. Kamu berbuat seperti itu melanggar keyakinan kelas yang mana? Oh iya Bu, saya nggak kerjain PR, melanggar keyakinan kelas, tidak bertanggung jawab. Nah, jadi ada cara buat kita membalikkan gitu kepada siswa, mengajak diskusi menggunakan keyakinan kelas. Maka dari itu yang penting itu membuat keyakinan kelas terlebih dahulu. Lalu yang ketiga, cara melakukan restitusi. Yang pertama ini sebenarnya ada gambar segitiga restitusi ini Bapak Ibu. Yang pertama itu menstabilkan identitas dulu. Jadi kita meyakini bahwa manusia itu wajar melakukan kesalahan. Gak apa-apa anak melakukan kesalahan karena kita itu manusia, betul ya? Dari situ anak akan menceritakan alasan dia melakukan kesalahan itu apa. Lalu yang kedua, validasi tindakan yang salah. Oh, jadi kamu melakukan hal tersebut, ibu yakin pasti punya alasan, gitu ya? Apa alasannya? Jadi mereka akan berbicara panjang lebar mengenai alasannya. Lalu yang ketiga, menanyakan keyakinan. Menurut kamu, sikap kamu yang tadi sudah sesuai belum dengan kesepakatan kelas kita? Belum. Yang melanggar. Kesepakatan yang mana yang dilanggar? Oh, kesepakatan tidak disiplin. Nah, dari situ kita bisa bercurah pendapat dengan anak mengenai kesepakatan yang dilanggar, apa rencana dia untuk memperbaikinya. Jadi fungsi bukan datang dari kita, tetapi mereka yang memberikan pendapat sendiri harus bagaimana, begitu ya. Kamu akan menjadi orang seperti apa kalau bisa melakukannya? Nanti mereka yang sendiri ya. Kemudian ini ada penerapan restitusi. Nah, ini merupakan demonstrasi kontekstual yang saya lakukan di kelas untuk melakukan proses restitusi. Saya akan tayangkan sebagai contoh ya Bapak Ibu, izin. Bahwa semua orang juga pernah melakukan kesalahan. Tidak hanya kamu yang melakukan kesalahan dan manusia itu wajar melakukan kesalahan. Bisa nggak Najwa ceritain sama Ibu apa sih sebenarnya yang membuat Najwa merasa kesal gitu sama siswa? Soalnya Ibu lihat hari ini Najwa yang marah, kesal gitu. Coba ceritain sama Ibu dulu apa yang sebenarnya Najwa rasakan. Jadi Najwa kesal karena Siska nggak mau dia jajan gitu. Itu juga nanti. Jadi ada proses validasi tindakan bahwa guru juga mengerti kalau siswa lain tidak melakukan biasanya. Dan biasanya itu pasti kesel. Ini juga harus tahu bahwa semua orang juga pernah meyakinkan kepada siswa bahwa setiap tidak hanya kamu yang melakukan kesalahan dan supaya bisa diterima nanti oleh siswa masuk itu pendapat. Jadi ibu gak akan fokus sama kesalahannya, ibu akan fokus pada penyelesaiannya. Coba menurut Najwa, keyakinan kelas apa yang Najwa langgar? Langsung menanyakan keyakinan kelas, apa keyakinan kelas? Karena ini mereka yang buat disepakati bersama. Kalian
Coba aku yang bisa menjawab. Maaf sama Nek, maaf. Kalau minta maaf, kamu nggak memperbaiki kesalahannya. Nah, coba ibu minta semuanya sih. Siska, apa yang pengen Siska? Siska pengen lanjutannya ngapain untuk memperbaiki kesalahan? Sepatunya pengen bersih lagi, gitu. Kenapa sepatunya pengen bersih lagi? Oh, makanya pasti marah kalau lihat sepatunya kotor. Betul. Nah, itu apa yang bisa Najwa lakukan? Terus apa? Dia bilang supaya bersih, gitu. Yang sanggup nanti aku mengelap gas dari siswa dari kita. Bersihkan sepatu siswa, enggak baby dunia yang berpendapat bahwa lap tadi kan keyakinan kelas kita kan saling kan. Ini kuatkan kembali mengenai keyakinan kelas. Sama dulu, aku ada pemantauan setelah ini tidak dilakukan. Proses restitusinya dilakukan oleh siswa tersebut. Kemudian, nah Bapak Ibu, ketika menerapkan restitusi ini, terbayang tidak oleh Bapak Ibu betapa istilahnya kita itu harus mau berdialog terus-menerus gitu pada siswa. Jangan langsung nyari cepat dengan langsung saja hukum, yang salah hukum begitu. Tetapi menggunakan restitusi itu perlu ada proses yang panjang. Nah, sebagai guru yang baik, guru yang ada di paradigma merdeka belajar, itu harus mampu memberikan restitusi gitu kepada siswa, tidak menggunakan hukuman untuk mendisiplinkan, supaya nanti hadir dalam keyakinan siswa. Motivasinya bersifat intrinsik. Oh, saya harus memperbaikinya karena keyakinan kelas saya itu saling menghormati. Jadi mereka yang mikir sendiri bukan berdasarkan hukuman dari kita, bukan berdasarkan sanksi yang diberikan oleh kita, begitu. Jadi ini sudah masuk dalam penghujungnya Bapak Ibu. Kesimpulannya, dalam penerapan disiplin positif ini hendaknya guru itu memiliki 3 kompetensi minimal: kepribadian, profesional, dan sosial, begitu. Yang baik di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya sendiri. Kontrolnya tadi yang paling baik sebagai apa Bapak Ibu? Sebagai manajer, begitu ya. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai amo dalam posisi manajer yang menuntut murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan penuh dengan tanggung jawab. Ini dikutip dari Standar Nasional Pendidikan. Jadi kaitannya dengan budaya positif ini sejalan dengan prinsip Standar Nasional Pendidikan Indonesia. Baik Bapak Ibu, demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah mendengarkan dengan seksama. Setelah ini saya buka sesi, barangkali ada yang ingin menanggapi atau bertanya, monggo dipersilakan. Cara melakukan restitusi sudah dijelaskan tadi. Bagaimana cara menstabilkan emosi diri agar melakukan restitusi itu berjalan dengan baik. Itu saja Bu, ini yang saya tanyakan. Terima kasih. Terus mana? Ini ya, proses restitusi ini kan panjang ceritanya. Artinya kita harus, emosi kita harus stabil begitu ya. Emosi kita harus stabil, jangan sampai kadang kan sebagai manusia kita ada capeknya nggak Bapak Ibu? Ada tekanan pekerjaan tidak pada diri kita? Banyak. Dalam keadaan capek, dalam keadaan tertekan pekerjaan, sering bagi kita tidak dapat mengelola emosi dengan baik. Ya, pengennya cepat aja, jangankan ke anak akademis, anak biologis kita saja. Kadang-kadang sering kita lakukan hukuman langsung, dimarahin langsung di tempat, tidak melakukan restitusi. Gitu. Ini bisa juga Bapak Ibu terapkan kepada anak biologis kita.
gitu ya. Nah gimana sih cara kita menstabilkan emosi? Kalau menurut saya dan hasil diskusi panjang dengan fasilitator saya di guru penggerak, menstabilkan emosi itu cara yang paling efektif itu adalah yang pertama, kita harus seimbang melakukan segala sesuatunya. Seimbang dalam arti belajar, seimbang belajar, seimbang, tapi me time-nya jangan lupa, menghargai diri sendirinya jangan lupa. Ya, kita harus menghargai, memberi reward pada diri sendiri supaya emosi kita stabil begitu. Jangan sampai mengesampingkan penghargaan kepada diri sendiri untuk sempurna dalam berbagai hal. Akhirnya jangankan nilai sempurna, tetapi ini kacau gitu karena tidak bisa menghargai diri sendiri dulu, fokusnya ke masalah terus, tapi kita lupa diri sendiri perlu penghargaan. Jadi tipsnya itu untuk mengelola emosi, pertama-tama menyayangi diri sendiri dulu, baru kita bisa menebarkan aura positif ke lingkungan kita gitu, mengelola emosinya. Gimana Bu Rosma? Udah? Ya, turun. Ada lagi Bapak Ibu yang mau ditanyakan? Boleh, Bu Ita. Tadi kan dalam pembelajaran harus memasukkan unsur kesenangan. Yang saya mau tanyakan, bagaimana cara membuat pembelajaran yang memasukkan unsur kesenangan di kelas saat pembelajaran berlangsung? Terima kasih. Saya jawab langsung ya. Pembelajaran dengan menggunakan unsur kesenangan itu bisa salah satunya dengan dari tahap-tahap. Kan dalam pembelajaran itu ada 3 ya tahapnya itu. Ada tahap awal, kegiatan inti, kegiatan akhir. Di kegiatan awal itu penting bagi kita melakukan pengkondisian, mempersiapkan diri siswa secara lahir dan batin, siap mentalnya itu untuk mengikuti pelajaran. Jadi ada kata-kata tadi dari saya, jangan ragu untuk memberi kesenangan dalam belajar. Artinya mengajak anak bermain tidak selalu untuk membuat keributan. Memang suasana kelas menjadi ribut, tetapi manfaatnya itu adalah membuat engagement atau hubungan siswa dan guru semakin baik, sehingga apapun informasi yang diberikan oleh guru itu sampai ke siswa. Contohnya apa? Dalam tadi ketika awal bisa ice breaking, ketika pelajaran inti bisa menggunakan metode pembelajaran yang menarik. Contohnya problem based learning, model pembelajaran project based learning, bisa menggunakan model-model tersebut dengan metode yang beragam, bisa jigsaw, bisa metode snowball throwing misalnya. Nanti kita bisa sharing ya tentang metode-metode itu di kemudian hari. Di kegiatan akhir penilaian, nah di sini saya suka menggunakan ular tangga Bapak Ibu. Kesannya kan ular tangga itu permainan yang tidak ada hubungannya dengan pembelajaran, tapi bisa itu diterapkan. Jadi setelah pembelajaran selesai, materinya selesai, ada beberapa pertanyaan pakai ular tangga. Nanti ketika anak bisa menjawab pertanyaan dengan benar, maka dia akan diam di posisi itu. Nanti siapa yang paling banyak menjawab pertanyaan akan mencapai posisi finish. Nanti mereka nggak akan sadar, oh saya sedang dievaluasi sama Bu Lili, padahal mereka maksudnya bermain, padahal dievaluasi. Begitu Bu Ita. Baik, Bu Ita bagaimana? Sudah cukup ya? Untuk yang lainnya mungkin satu pertanyaan terakhir, barangkali ada. Ada lagi atau sudah cukup? Oke, tidak ada lagi? Ya, baik kalau begitu, alhamdulillahirrahmanirrahim, saya cukup diskusi kita kali ini. Mudah-mudahan tidak puas ya Bapak Ibu. Jadi besar harapan saya pengimbasan kita hari ini dapat diterapkan juga di kelas Bapak Ibu masing-masing begitu. Minimal pembuatan kesepakatan kelas aja supaya ketika anak berperilaku menyimpang pada saat pembelajaran, Bapak Ibu guru bisa dengan mudah melakukan restitusi. Ya kecil aja, minimal membuang sampah tidak sembarangan. Ya bisa dimasukkan ke dalam keyakinan
bisa dimasukkan dalam keyakinan kelas. Kalau misalnya kita bersinergi sama semuanya, insya Allah budaya positif itu bukan mustahil timbul di sekolah pelosok seperti SMK Karya ini. Ya, bukan hal yang mustahil jika sinergi itu ada. Insya Allah, mudah-mudahan nanti ada manfaatnya untuk kelas Bapak Ibu. Terima kasih hari ini telah melakukan sharing pengetahuan mengenai budaya positif, ekonomi budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.